Bayangkan, di tengah hutan yang begitu sunyi, seorang dokter hewan yang selalu menjadi harapan terakhir bagi setiap nyawa yang hampir mati, kini justru menjadi pria yang paling tidak berdaya. Tubuhnya diseret, dipaksa, lalu dibuang begitu saja oleh orang yang paling ia percayai. Nafasnya tersengal, matanya buram, dan langkahnya terhuyung, sementara dedaunan basah menempel di wajahnya. Dan saat ia merangkak, mencoba bertahan hidup, tiba-tiba suara geraman berat menggetarkan seluruh tanah di bawahnya. Di hadapannya, seekor harimau raksasa terkapar sekarat. Mata sang predator yang biasanya menakutkan kini memohon pertolongan. Seolah nasib dua makhluk berbeda dunia dipertemukan dalam satu garis takdir yang gelap. Tanpa perlindungan, tanpa kekuatan, dan tanpa siapapun, disinilah hidupnya berubah. Tapi yang tidak ia tahu, apa yang menunggunya setelah itu jauh lebih berbahaya daripada sekadar kematian di tengah hutan. Sebuah perjalanan yang mengungkap pengkhianatan, wabah mematikan, dan rahasia kelam yang disembunyikan oleh manusia serakah. Apa yang sebenarnya terjadi di hutan itu? Dan siapa dalang di balik semuanya? Di sebuah kota yang penuh hiruk-pikuk, hidup seorang dokter hewan muda bernama Arga. Seorang jenius yang sejak kecil sudah mampu memahami bahasa tubuh hewan seperti membaca buku terbuka. Klinik tempat ia bekerja selalu penuh setiap hari, bukan karena harga murah, bukan karena promosi, tetapi karena kemampuan Arga menyembuhkan penyakit yang bahkan dokter lain anggap mustahil. Namanya semakin melambung, muncul di koran, di berita televisi, bahkan video-videonya mengobati hewan sering viral di media sosial. Para pemilik hewan memujanya. Hewan-hewan yang pernah ia selamatkan seperti mengingat wajahnya, dan setiap hari selalu ada keluarga baru yang datang dengan harapan Arga bisa menyelamatkan peliharaan mereka. Namun, di balik ketenaran itu, ada satu orang yang merasa terancam. Pemilik rumah sakit hewan tempat Arga bekerja, Dharma, hanya bisa menatap namanya perlahan tenggelam oleh popularitas anak muda itu. Ia yang dulu dikenal sebagai dokter terbaik kota, kini tak lebih dari bayangan di balik kejayaan Arga. Setiap kali pasien datang, mereka selalu bertanya, "Pak, Arga ada? Bisa panggil dokter Arga?" Setiap kali wartawan datang, mereka bukan ingin mewawancarai Dharma, tetapi Arga. Dan setiap kali klinik penuh, bukan Dharma yang dicari, melainkan Arga yang menjadi pusat perhatian. Malam demi malam, Dharma duduk sendirian di ruangannya, menatap plakat dokter terbaik yang dulu sangat ia banggakan. Kini plakat itu seperti ejekan. Ia merasa digeser, dilupakan, dan diremehkan. Dalam hatinya mulai tumbuh sesuatu yang gelap, rasa iri yang semakin hari semakin membakar. Ia mulai merasa bahwa Arga adalah ancaman terbesar dalam hidupnya, seseorang yang harus disingkirkan sebelum popularitas itu semakin besar dan membuatnya kehilangan segalanya yang pernah ia bangun. Pada suatu malam, ketika klinik sudah tutup dan hanya suara mesin pendingin ruangan yang menemani, Dharma menatap foto Arga yang terpampang di artikel berita daring. Ia menekan layar ponselnya, menatap wajah dokter muda itu dengan penuh kebencian. Jika dia tidak ada, gumamnya pelan, semua ini akan kembali menjadi milikku. Sejak malam itu, pikirannya tak pernah lagi jernih. Setiap kali melihat Arga tersenyum kepada pasien, setiap kali mendengar tepuk tangan orang yang bersyukur karena hewan mereka sembuh, amarah itu menggumpal semakin kuat. Ia mulai menyusun rencana licik, sebuah rencana yang akan menghapus Arga dari dunia ini tanpa meninggalkan jejak. Ia mulai memperhatikan kebiasaan Arga, jam istirahatnya, jam pulangnya, siapa saja yang menjadi saksinya setiap hari. Dharma mulai mempelajari celah, sampai akhirnya ia menemukan satu kesempatan emas, sebuah panggilan darurat palsu, sebuah perjalanan yang tampak normal, dan satu lokasi yang cukup jauh dari kota, tempat di mana suara manusia jarang terdengar, tempat di mana jika seseorang hilang, tak seorang pun akan menemukannya. Pada hari yang tampak seperti hari biasa, Arga tidak menyadari bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah selamanya. Dharma menyapanya dengan senyum yang tampak bersahabat, menawarkan perjalanan untuk menangani kasus penting, sesuatu yang butuh pengalaman Arga.
Arga yang baik hati tidak pernah curiga, tidak pernah mengira bahwa seseorang yang ia hormati mampu melakukan hal keji. Ia bahkan sempat berkata, "Terima kasih sudah mempercayai saya, Pak," tanpa sadar bahwa orang yang ia percayai itulah yang akan menjebaknya. Mobil melaju menuju perjalanan yang tampak seperti tugas biasa. Namun malam itu, di balik ketenangan jalanan gelap, takdir mulai memutar roda kisah yang akan mengguncangkan seluruh negeri. Dan itulah awal dari segalanya. Mobil itu terus melaju menembus jalanan gelap yang dikelilingi pepohonan lebat. Lampu-lampu kota perlahan menghilang, digantikan bayangan hutan yang semakin menelan cahaya. Arga duduk di kursi penumpang dengan tas kecil berisi peralatan medis, masih percaya bahwa mereka sedang menuju kasus darurat yang membutuhkan keahliannya. Sementara Dharma, yang duduk di balik kemudi, menatap jalan dengan tatapan kosong dan tatapan mata yang dingin, seolah ia sedang mengantar seseorang menuju akhir hidupnya. Di tengah perjalanan, Dharma bersikap sangat ramah. Ramah yang terasa aneh, namun Arga tak menaruh curiga. Ia terlalu lurus, terlalu fokus pada pekerjaan, dan terlalu percaya bahwa sesama dokter pasti memiliki niat baik. Ketika Dharma mengulurkan botol minuman dingin sambil berkata, "Minum dulu, Arg, supaya kuat nanti nangani kasusnya." Arga menerimanya tanpa ragu. Ia membuka tutup botol, meneguk isinya, dan tidak menyadari bahwa cairan bening itu membawa racun halus yang membuat tubuhnya perlahan lumpuh. Beberapa menit kemudian, pandangan Arga mulai kabur. Cahaya lampu mobil terlihat seperti garis panjang yang menari-nari. Telinganya berdenging, dadanya sesak. Ia mencoba bicara, tetapi suaranya bergetar seperti keluar dari mulut orang lain. "Pak, kenapa?" Dharma tidak menjawab. Ia hanya menoleh sebentar. Bibirnya mengangkat sedikit, seperti menikmati penderitaan yang terjadi. "Tenang saja, Arg. Sebentar lagi kamu istirahat," katanya pelan. Setelah itu, semuanya gelap. Mobil berhenti di sebuah jalan tanah yang bahkan tidak tercatat di peta. Hutan itu sangat dalam, sunyi, dan tidak bersahabat. Angin malam dingin meniup dedaunan pohon raksasa, dan suara burung hantu terdengar seperti tanda buruk. Dharma membuka pintu mobil, menyeret tubuh Arga yang lemas seperti boneka tak bernyawa. Nafas Arga pelan, hampir tidak terdengar. Ia membaringkan Arga di atas tanah lembab, lalu merapikan kerah bajunya seolah sedang mempersiapkan jenazah yang akan ditinggalkan. "Kau terlalu pintar, Arg," gumam Dharma dengan nada sinis. "Dan aku tidak bisa membiarkan kamu mengambil semuanya dariku." Ia melangkah mundur, memandangi tubuh Arga untuk terakhir kalinya. Lalu ia kembali masuk mobil, menutup pintu pelan, dan tanpa menoleh sedikit pun, mobil itu melaju pergi, meninggalkan dokter muda itu sendirian di tengah hutan yang gelap, dingin, dan asing. Beberapa jam kemudian, Arga mulai sadar. Kepalanya berdenyut keras, tubuhnya terasa berat seperti dipenuhi batu. Ia membuka matanya perlahan, hanya untuk melihat langit hitam pekat dihiasi daun-daun raksasa. Udara malam menusuk paru-parunya, membuatnya batuk lemah. Ia mencoba bangun, tetapi tubuhnya hampir tak bisa digerakkan. Di mana? Di mana ini?" Gumamnya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara hutan. Arga memaksa dirinya bangun, berpegangan pada batang pohon yang kasar. Otot-ototnya gemetar hebat. Tenggorokannya kering seperti pasir. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi, dan perlahan potongan-potongan ingatan muncul. Perjalanan, minuman, racun, Dharma. Senyum dingin itu. Dan tiba-tiba, ia sadar, ia telah dibuang. Sengaja, direncanakan. Ketakutan muncul, tetapi lebih cepat dari rasa takut itu, muncul tekad untuk bertahan. Ia melihat sekeliling, namun gelap menelan segalanya. Yang ia tahu, hanya satu hal, ia harus hidup, apapun caranya. Dengan langkah terhuyung-huyung, ia berjalan menembus kegelapan, mencari sesuatu, apapun yang bisa membuatnya bertahan malam itu. Rasa lapar menusuk perutnya, hingga ia merasa akan pingsan lagi. Tetapi di tengah hutan yang mencekam itu, di sela-sela semak dan batang pohon, ia akhirnya menemukan sesuatu yang mengembalikan sepecil harapan.
sekelompok buah hutan kecil dengan cahaya redup terpa sinar bulan. Ia mengambil satu, mencium aromanya, memastikan tidak beracun, lalu memakannya perlahan. Tenaga mulai kembali meski masih sedikit. Namun tepat ketika ia hendak mengambil buah berikutnya, telinganya menangkap suara lain, suara nafas berat, dalam, hampir seperti geraman panjang. Arga menoleh, dan disitulah ia melihatnya. Seekor harimau besar terbaring lemas, berengah-engah, dengan mata yang masih terbuka tetapi nyaris kehilangan cahaya. Hewan itu tidak menyerang, tidak mengaum, hanya terkapar, sekarat, menunggu waktu. Arga menahan nafas. Tubuhnya masih lemah, ia tidak punya senjata, dan ia berada tepat di hadapan predator mematikan. Namun bukan rasa takut yang muncul justru rasa iba, rasa panggilan sebagai dokter. Ia mendekat perlahan, walau tubuhnya masih goyah, dan sejak detik itu, perjalanan hidupnya berubah selamanya. Arga menatap harimau itu beberapa detik tanpa bergerak. Napas sang raja hutan terdengar seperti seseorang yang sedang berjuang mempertahankan detik-detik terakhir hidupnya. Setiap hembusan napas membuat dadanya turun naik dengan susah payah, dan sesekali terdengar suara erangan pelan, seperti sebuah permohonan tanpa kata. Bulunya yang biasanya berkilau kini kusam, penuh luka infeksi dan bintik-bintik kehitaman seperti gejala keracunan. Tubuh besar yang seharusnya gagah itu kini tergeletak tak berdaya di atas tanah yang dingin. Arga memegang dadanya sendiri, menelan ludah. Secara naluriah, ia tahu bahwa satu langkah salah bisa membuat hidupnya berakhir. Namun ia juga tahu, di dalam dirinya ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan, panggilan seorang dokter. Ia mungkin sedang berada di ambang kematian, ia mungkin sedang dikhianati dan dibuang. Tetapi melihat makhluk sebesar itu terbaring tak berdaya, membuat semua ketakutannya memudar. "Tenang, aku bukan ancaman," bisiknya pelan. Meski ia tahu, harimau itu mungkin tidak mengerti kata-kata, tetapi bisa merasakan niat. Ia mendekat perlahan, mengangkat tangannya agar terlihat. Harimau itu menoleh sedikit. Pupil matanya menyempit tajam, memberi peringatan. Dalam kondisi biasa, binatang itu bisa saja menerkam dengan kecepatan kilat. Tapi hari ini, kekuatannya seperti sudah direngut oleh penyakit yang parah. Arga berlutut di samping tubuh besar itu. Ia memeriksa pernapasannya, memeriksa luka-lukanya, dan merasakan suhu tubuh harimau tersebut. Panas, demam tinggi, napas tidak stabil, pupil lambat merespons cahaya, gejala infeksi sistemik. Di beberapa bagian tubuhnya ada luka bekas gigitan hewan lain, mungkin saat harimau itu terlalu lemah untuk melawan. "Hutan ini ada masalah," gumam Arga lirih, seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Dan kamu hanya salah satu korbannya." Ia memeriksa tanaman sekitar, ingatannya memutar cepat seperti membuka buku referensi medis. Arga menemukan daun berbentuk oval yang ia kenal sebagai antiseptik alami, akar pahit yang biasa digunakan untuk menurunkan demam, dan sejenis getah transparan yang bisa digunakan untuk menghentikan infeksi pada luka terbuka. Semuanya ia kumpulkan dengan tangan gemetar. Tanpa peralatan medis, tanpa jarum suntik, tanpa antibiotik modern, ia bekerja hanya dengan pengetahuan dan keteguhan hatinya. Ia membersihkan luka harimau itu dengan air hujan yang tertampung di daun besar, menghaluskan tanaman-tanaman tersebut menjadi salep alami, dan menempelkannya pada luka. Setiap kali ia menyentuh tubuh harimau itu, ia merasakan napas harimau itu naik turun dengan pelan, seakan menunggu hasil usaha terakhirnya. Arga juga meracik campuran akar menjadi ramuan pahit yang ia teteskan di sudut mulut harimau itu. Harimau itu sempat meringis, tetapi tidak menyerang. Justru, seperti memahami bahwa lelaki ini sedang mencoba menyelamatkannya, harimau itu membiarkan Arga bekerja. Waktu berjalan perlahan.
Hutan menjadi semakin gelap, suara serangga semakin keras, dan udara semakin dingin. Arga tetap fokus. Tangan dan wajahnya dipenuhi getah dan tanah. Tubuhnya masih lemah dari racun yang ia telan sebelumnya. Namun ia tidak berhenti. Ada sesuatu yang mendorongnya, sesuatu yang lebih besar daripada ketakutannya, tekad untuk tidak membiarkan makhluk ini mati. Setelah hampir 1 jam merawat, ia duduk di samping sang raja hutan, terengah-engah, kehabisan tenaga. Sudah, bertahanlah. Aku sudah lakukan yang aku bisa, ucapnya sambil menunduk. Beberapa menit berlalu, diam, sunyi. Lalu sesuatu berubah. Harimau itu mulai bernapas sedikit lebih stabil. Kelopak matanya bergerak lebih kuat. Suara erangannya perlahan meredah. Dan pada momen itu, mata harimau itu menatap Arga, bukan dengan amarah, bukan dengan ancaman, tetapi dengan rasa tenang dan pengakuan. Seolah hewan itu tahu, di hadapannya berdiri seseorang yang baru saja menariknya kembali dari pintu kematian. Harimau itu bangkit perlahan. Kakinya masih goyah, tetapi ia berdiri. Arga mundur, jantungnya berdebar. Jika hewan itu berubah agresif, ia tidak akan bisa melarikan diri dalam kondisi lemah ini. Namun harimau itu tidak mengaum, ia tidak menggeram. Ia justru menundukkan kepalanya, seperti memberi hormat kepada penyelamatnya. Kemudian tanpa peringatan, harimau itu melangkah menjauh beberapa langkah, lalu menoleh ke arah Arga. Tatapannya seperti memberi isyarat, seperti memintanya untuk mengikuti. Arga menatapnya kebingungan. Kamu mau aku ikut? Harimau itu berjalan beberapa langkah lagi, menoleh sekali lagi, memastikan Arga memperhatikan. Meski tubuhnya masih lemah dan kepala masih berputar, Arga berdiri dengan sisa tenaga yang ia miliki. Ia mengikuti langkah sang raja hutan, perlahan masuk lebih dalam ke 8 pepohonan, tanpa tahu kemana ia akan dibawa. Dan tanpa tahu bahwa di kedalaman hutan itu, sebuah rahasia besar sedang menantinya. Sebuah wabah mematikan yang akan menguji seluruh kemampuan dan keberaniannya. Arga mengikuti langkah harimau itu dengan perlahan. Setiap langkah terasa berat, seperti tubuhnya dipaksa bergerak melampaui batas. Namun harimau itu tidak berjalan terlalu cepat, seakan mengetahui kondisi Arga yang masih lemah. Jalanan hutan semakin gelap, pepohonan semakin rapat, dan suara-suara liar terdengar dari berbagai arah. Tetapi Arga tidak berhenti. Ada sesuatu dalam tatapan harimau itu yang membuatnya merasa aman, meski nalurinya mengatakan seharusnya ia takut. Udara lembab masuk ke paru-parunya, membawa aroma tanah yang kuat dan samar-samar bau hewan sakit. Semakin jauh mereka masuk, suara hutan berubah. Tidak lagi hanya serangga malam dan burung, tetapi suara berat, batuk, rintihan, erangan pelan yang terdengar seperti penderitaan. Arga mulai curiga. Ada sesuatu yang tidak normal sedang terjadi di tempat ini. Harimau itu berdiri di sebuah area terbuka yang dikelilingi pohon-pohon raksasa. Bulan tampak pucat di balik dedaunan, memberikan cahaya samar. Arga melangkah beberapa langkah ke depan, dan nafasnya tertahan. Di hadapannya, puluhan hewan terbaring lemah. Rusa yang tubuhnya bergetar menahan demam. Sekelompok kera yang memeluk tubuhnya sendiri sambil menggigil. Seekor gajah muda yang terbaring lesu dengan mata merah dan basah. Beberapa burung jatuh dari dahan, tak mampu terbang. Setiap makhluk memperlihatkan gejala yang sama. Kesakitan, kelemahan, dan kematian yang pelan-pelan mengintai mereka. Arga terpaku. Apapun ini bukan penyakit biasa. Harimau yang tadi ia rawat berdiri di sampingnya, mengeluarkan suara lirih seakan memohon. Seakan mengatakan, "Kau menyelamatkanku. Sekarang mereka juga butuhmu." Arga menelan ludah. Tubuhnya masih lemas, pikirannya masih pusing. Tetapi saat melihat pemandangan itu, seluruh rasa sakit dalam dirinya menghilang digantikan sesuatu yang lain.
rasa tanggung jawab. Ia tersungkur berlutut, memeriksa rusa pertama yang ia lihat. Demam tinggi, getah kekuningan keluar dari hidungnya, luka-luka kecil bernanah di tubuhnya. Ini bukan luka biasa. Ini penyebaran bakteri atau virus yang sangat agresif. Ia beralih ke seekor kera. Gejalanya sama. Lalu ke gajah muda. Sama. Semua hewan dari berbagai spesies terkena penyakit yang sama. Itu berarti sesuatu telah menyebar sangat cepat di seluruh ekosistem hutan. Arga mengusap wajahnya. Apapun yang terjadi di sini, gumamnya. Tetapi ia tahu tidak akan ada jawaban. Yang ada hanya kenyataan bahwa jika ia tidak bertindak sekarang, ratusan bahkan ribuan hewan akan mati. Ia bangkit, mengumpulkan daun-daun yang ia kenali sebagai antibakteri alami, akar pahit untuk menurunkan panas, dan tanaman yang dapat menghentikan infeksi kulit. Ia mencampur semuanya di atas batu datar, menumbuk dengan tangan sambil menggigit bibir menahan sakit. Tangannya luka karena menggerus tanaman keras, tetapi ia tidak peduli. Beberapa menit kemudian, ia membuat ramuan pertama. Ia oleskan ke luka seekor rusa. Ia meniupkan uap dari dedaunan antiseptik ke hidung kera. Ia membuat minuman pahit dari akar dan memberi setetes demi setetes ke mulut gajah yang hampir tak sadarkan diri. Arga bekerja tanpa henti. Keringat menetes, tangan penuh lumpur dan getah, tubuhnya gemetar. Tetapi di tengah semua itu ada sesuatu yang ajaib terjadi. Ketika ia merawat satu hewan, yang lain mengelilinginya dengan perlahan. Mereka mendekat, bukan untuk menyerang, tetapi untuk meminta pertolongan. Hutan seakan memberi kepercayaan penuh padanya. Seolah seluruh makhluk hidup di tempat itu menyadari bahwa hanya satu manusia ini yang bisa menyelamatkan mereka. Harimau itu duduk di samping Arga seperti penjaga yang menjaga dokter mereka bekerja. Setiap kali ada hewan lain mendekat terlalu agresif karena panik, harimau itu mengeluarkan suara peringatan, mengatur mereka agar tetap tenang. Arga mulai membuat sistem. Ia menyalakan api kecil dari ranting, bukan untuk memasak, tetapi untuk membuat asap herbal yang dapat membunuh bakteri di udara. Ia merendam akar tertentu dalam air sungai untuk mengekstrak obat. Ia merawat hewan demi hewan dengan metode primitif namun akurat, menggunakan semua ilmu yang ia miliki. Semua itu berlangsung semalaman. Dan ketika cahaya matahari pertama menyentuh daun hutan pada pagi hari, sebuah pemandangan yang tak mungkin dilupakan terjadi. Beberapa hewan mulai bangun. Rusa yang semalam menggigil kini berdiri berlahan. Kera-kera yang semalam hampir tak bergerak kini menggosok mata dan mengeluarkan suara pelan. Gajah muda itu membuka matanya, menghembuskan udara kuat dari belalainya, seolah memberi salam kehidupan baru. Arga tersungkur, kehabisan tenaga tetapi tersenyum lemah. Ia belum menyembuhkan semuanya, tetapi ia telah menghentikan kematian massal. Ia telah memulai sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia duga. Namun tepat ketika ia menarik nafas lega, terdengar suara berat dari kejauhan. Suara kaki manusia, suara radio, suara perintah. Tentara kehutanan. Arga menoleh. Dan tanpa ia sadari, nasibnya sedang bersiap berubah sekali lagi. Di tengah hutan yang perlahan kembali bernapas, dokter itu berdiri di antara hewan-hewan yang mengelilinginya. Suara napas harimau besar di sampingnya kini jauh lebih stabil. Matanya tak lagi redup, dan bulunya mulai kembali berkilau. Suara burung yang sebelumnya hilang kini kembali memenuhi udara. Keheningan mencekam yang selama ini menutup hutan telah berubah menjadi kehidupan yang riuh, seolah seluruh alam merayakan kemenangan kecil yang baru terbentuk. Namun, di dalam sanubari dokter itu, ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia menatap kedua tangannya, tangan yang sudah berkali-kali menyembuhkan luka dan penyakit hewan selama bertahun-tahun kariernya. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Obat yang ia racik dengan sumber daya terbatas di hutan bekerja jauh lebih cepat dari perhitungan logisnya. Efek penyembuhannya seolah tak masuk akal. Seakan hutan itu sendiri membantu mengalirkan kekuatan lewat tanaman, tanah,
dan udara yang ia sentuh. Ketika dokter itu berjalan lebih dalam mengikuti harimau yang kini setia menemaninya, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Sebuah area yang hancur total. Pohon-pohon tumbang, tanah retak, dan bangkai hewan yang telah membusuk. Jejak wabah itu lebih mengerikan daripada yang ia duga. Hutan pernah berada di ambang kepunahan, dan seandainya ia tak ditemukan harimau itu, semuanya mungkin sudah berakhir. Harimau itu menggeram pelan seakan mencoba memberitahu sesuatu. Lalu dari balik pepohonan muncul seekor gajah tua yang pincang, seekor serigala kurus yang tampak kelelahan, dan beberapa hewan lain yang terlihat putus asa, tetapi masih hidup. Mereka melangkah mendekat perlahan, seolah membawa harapan terakhir yang tersisa. Tubuh mereka lemah, mata mereka sayu, tetapi tatapan mereka penuh permohonan. Dokter itu berlutut, memeriksa satu persatu tanpa ragu. Ia meraba kulit gajah, memeriksa napas serigala, memegang tanah dan mencium aromanya untuk memastikan jenis penyakit yang menyerang. Dan saat itu juga, hatinya seperti terkunci oleh rasa tanggung jawab yang lebih besar dari apapun yang pernah ia rasakan. Tanpa peralatan medis, tanpa tim, tanpa fasilitas steril, hanya dirinya, kecerdasan yang ia kembangkan sepanjang hidupnya, dan hutan yang seakan mempercayakan nasibnya kepadanya. Ia mengumpulkan tanaman, akar dan getah pepohonan, mencampurnya dengan metode yang bahkan ia sendiri tidak yakin pernah ia pelajari. Tangannya bergerak seolah sudah hafal, seolah alam membimbingnya. Dan ketika ia memberikan ramuan itu kepada hewan-hewan yang hampir mati itu, tubuh mereka perlahan merespons. Gajah itu mulai berdiri sedikit lebih tegak. Serigala itu mulai menggerakkan ekornya pelan. Cahaya kecil, namun cukup untuk menghidupkan kembali harapan yang sempat padam. Saat malam tiba, bulan menggantung tepat di atas kepala mereka, menerangi hutan dengan cahaya lembut. Dokter itu bersandar pada sebuah batu besar. Tubuhnya lelah, tetapi hatinya penuh tekad. Ia menatap langit, mengingat kembali wajah rekan-rekannya, warga kota, dan semua hewan yang pernah ia selamatkan. Dan di bawah cahaya bulan itu, ia berjanji dalam hati, jika ia bisa keluar dari hutan ini hidup-hidup, ia akan membongkar semuanya. Pengkhianatan, kebohongan, fitnah yang menjatuhkan namanya. Tapi untuk saat ini, tugasnya adalah hutan, setiap makhluk hidup yang tersisa, setiap kehidupan yang masih menggantung. Ia memejamkan mata, mendengarkan suara dedaunan yang bergesekan, langkah kecil hewan yang kembali berkeliaran, dan napas berat harimau yang tidur di sampingnya, menjaga seperti penjaga setia. Dan di malam itu, entah disadari atau tidak, legenda seorang dokter yang diselamatkan oleh hutan dan membalas dengan menyelamatkan seluruh isi hutan, baru saja mulai terbentuk. Fajar merayap perlahan melintasi dedaunan, meninggalkan kilau emas yang memantul di kulit pepohonan basah. Dokter itu membuka mata dengan tubuh yang masih letih. Namun sebelum ia bangkit sepenuhnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Keheningan. Tidak seperti keheningan semalam, tapi keheningan yang mencurigakan. Harimau besar yang biasanya tidur tepat di sampingnya, kini berdiri tegap, menggeram pelan ke arah barat hutan. Ada sesuatu di sana. Dokter itu bangkit, menepuk bahu harimau itu seakan memberi sinyal siap. Bersama rombongan hewan yang ia rawat semalam, mereka bergerak perlahan menuju sumber keganjilan itu. Setiap langkah semakin menyingkap aroma tanah yang tidak wajar. Bau kimia, bau logam, sesuatu yang sama sekali tidak berasal dari hutan. Dan ketika akhirnya mereka mencapai area itu, dunia dokter itu seakan berhenti berputar. Di depannya, di balik semak-semak, terdapat deretan tong besar berkarat dengan simbol berbahaya di permukaannya. Cairan berwarna hijau gelap menetes dari salah satu tong, meresap ke tanah, meracuni akar pepohonan. Inilah sumber wabahnya. Bukan penyakit alami, bukan virus liar dari alam, melainkan hasil perbuatan manusia. Dokter itu memeriksa lebih dekat. Di salah satu tong, ia menemukan logo samar yang sangat dikenalnya.
logo lembaga farmasi yang bekerja sama dengan rumah sakit tempat ia bekerja dulu. Logo yang pernah ia lihat di ruang rapat tertutup. Logo perusahaan yang diam-diam mengembangkan obat-obatan baru. Dan tiba-tiba semuanya terhubung. Kepopuleran ia yang melesat. Penolakan pemilik rumah sakit terhadap ide-ide barunya. Penelitian rahasia yang tak pernah diberi akses kepadanya. Kecemburuan yang memuncak, sampai akhirnya ia dibuang ke hutan. Bukan hanya untuk menghilangkan namanya, tapi untuk menutup jejak kotor terbesar yang disembunyikan rumah sakit itu. Ia memegang kepala, nafasnya berat. Seluruh hewan di hutan, semua makhluk yang hampir mati, bukan korban alam. Mereka korban ambisi manusia. Harimau besar mendekat dan mendorong bahunya, seperti memahami keguncangan batin dokter itu. Sesuatu yang menyeramkan mulai terdengar. Derap langkah berat dan dentingan logam. Dokter itu bersembunyi di balik batang pohon besar. Harimau dan hewan lainnya menunduk diam. Dari kejauhan, muncullah 3 pria berseragam hitam membawa senjata dan mesin penyemprot. Mereka memeriksa tong-tong itu, berbicara cepat dengan nada panik. Kalau tong ini bocor lagi, kita habis. Wabahnya bisa kemana-mana. Kepala rumah sakit bilang proyek ini harus ditutup rapat. Dia sudah buang si dokter itu, jadi aman. Ya, tapi kalau tentara sampai tahu, selesai kita. Dokter itu menggertakkan gigi. Emosi memenuhi dadanya. Marah, dikhianati, dan muak dengan kelicikan manusia yang ia percayai bertahun-tahun. 3 pria berseragam itu bergerak lebih jauh ke dalam hutan. Dan saat itulah dokter itu melihatnya. Catatan, map merah yang tergeletak di atas akar. Dengan cepat ia mengambilnya. Di dalamnya ada dokumen penelitian, foto-foto hewan mati, peta penyebaran wabah, dan yang paling menghancurkan, tanda tangan pemilik rumah sakit di setiap lembar persetujuan. Kini, dokter itu bukan hanya memiliki bukti, ia memiliki kebenaran utuh yang bisa menggemparkan seluruh negeri. Harimau besar mengeluarkan suara menggeram pendek, memberi sinyal bahwa rombongan penjaga itu kembali. Dokter itu memeluk map merah itu, menyelipkannya di balik baju robeknya, dan memandang hutan yang masih berjuang bernafas. Dengan suara lirih, hampir seperti sumpah, ia berkata, "Aku akan mengakhiri semua ini untuk kalian semua, untuk hutan ini." Ia menatap langit yang mulai cerah, dan untuk keadilan yang sudah terlalu lama dikubur. Perjalanan dokter itu untuk menyelamatkan hutan telah berubah menjadi perjalanan untuk membongkar kejahatan terbesar dalam karirnya. Dan tanpa ia sadari, takdirnya baru saja berbelok menuju babak yang paling berbahaya yang pernah ia hadapi.